Perkenalkan, nama saya Chandra Nuran Hakim dari kelas T3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 Golden Rules of Interface Design. Ben Shenderman, seorang profesor komputer di Universitas Maryland, mencetuskan 8 aturan emas dalam merancang antarmuka pengguna yang efektif dan mudah digunakan. Meskipun beberapa berpendapat aturan ini sudah ketinggalan zaman, namun prinsip-prinsip ini dasarnya masih sangat relevan dan terbukti dapat membantu menciptakan antarmuka yang baik untuk aplikasi desktop maupun mobile. Apa saja sih 8 Golden Rules of Interface Design itu? Yang pertama, ada strive for consistency. 2. Cater to universal usability. Yang ketiga ada over feedback. Selanjutnya ada design dialog to yield closure. Selanjutnya ada prevent errors. Terus permit easy reversal of action. Support internal locus of control. Dan yang terakhir adalah reduce short-term memory load. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 8 Golden Rules of Interface Design pada aplikasi Dana. Aplikasi Dana ini adalah aplikasi uang digital yang menurut saya banyak penggunanya di Indonesia. Dia bisa ada pilihan menu transaksi seperti mengirim saldo antar pengguna, mengirim saldo ke bank, pulsa dan data, membayar pulsa dan data, tagihan listrik maupun tagihan wifi dan yang lain. Oke, langsung saja 8 Golden Rules. Yang pertama adalah strive for consistency. Memastikan bahwa elemen-elemen seperti ikon, warna dan tata letak tetap konsisten di seluruh fitur, seperti saat melakukan transaksi, mengisi saldo maupun mengakses riwayat transaksi. Hal ini memudahkan pengguna dalam beradaptasi dan menavigasi aplikasi. Contohnya adalah seperti berikut. Ketika kita berada di ikon beranda, ikonnya tetap seperti ini. Dan ketika kita berpindah ke menu dompet, ini ikonnya masih sama seperti ini. Ini yang dimaksud konsisten. Dan juga pada ketika kita memencet lihat semua dan muncul semua layanan, terdapat pulsa dan data yang dimana ikonnya sama dan listrik juga sama. Selanjutnya adalah cater to universal usability. Antarmuka yang ideal harus dapat digunakan oleh berbagai pengguna dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman yang berbeda. Maksudnya adalah aplikasi Dana ini bisa digunakan oleh semua kalangan umur. Jadi dia menggunakan ikon-ikon yang universal yang sering digunakan. Contohnya seperti beranda seperti ini. Ini adalah logo dananya. Biasanya beranda bisa juga dengan logo rumah atau logo seperti rumah gitu. Selanjutnya ada aktivitas yang dimana seperti bills gitu. Ini untuk melihat transaksi. Dan dompet, ya logo dompet sendiri bagaimana universalnya. Dan saya ini adalah untuk profil. Jadi semua orang mengerti fungsi logo-logo ini untuk apa. Itu yang dimaksud cater to universal usability. Selanjutnya adalah over feedback. Setiap tindakan yang dilakukan pengguna dalam aplikasi Dana harus direspon dengan umpan balik yang jelas. Maksudnya adalah seperti kita selesai melakukan transaksi, kita akan mendapatkan ini riwayat transaksi atau struk transaksi yang dimana terdapat tulisan transaksi berhasil dengan ada total bayar, metode pembayaran, dan serta detail penerima dan detail transaksi. Jadi jelas kita mendapatkan umpan balik atau feedback yang jelas dari aplikasi Dana. Desain dialog to yield closure. Setiap proses dalam aplikasi Dana harus memiliki akhir yang jelas. Pengguna harus menerima konfirmasi yang menunjukkan tidak ada langkah lain yang perlu diambil. Ini membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Maksudnya adalah contohnya seperti ini. Di sini tertulis tambahkan alamat email,
2 strip 5. Maksudnya adalah kita memiliki progres untuk mendapatkan alamat email yang belum terselesaikan, dimana bisa kita menyebutkan belum terselesaikan karena progresnya ini belum selesai, belum sampai sini, dan ini masih ada 2/5, berarti masih baru 2 langkah yang pengguna lakukan. Jadi prosesnya jelas, ada konfirmasi proses seperti ini. Selanjutnya adalah prevent error, dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan pengguna. Jika kesalahan terjadi, aplikasi harus memberikan pesan yang jelas dan konstruktif untuk membantu pengguna memperbaiki kesalahan tersebut. Contohnya seperti ini, ketika kita ingin mengirim saldo pada nomor lah ya, ke nomor, nah dan ternyata nomor ini belum terdaftar nih, dia bakal muncul pesan seperti ini, nomor ini tidak terdaftar. Nah, itulah yang dinamakan prevent error. Jadi untuk meminimalkan kemungkinan pengguna, jika tidak ada ini, kemungkinan pengguna nggak tahu nih nomornya terdaftar atau enggak, bisa jadi dia langsung mengirimkan nomor tersebut. Jadi begitu. Selanjutnya adalah permit easy reversal of action. Pengguna harus memiliki opsi untuk membatalkan ataupun mengubah tindakan mereka dengan mudah. Aplikasi harus menyediakan tombol batalkan ataupun edit untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa harus mulai dari awal. Bisa diambil dari contoh sebelumnya, ketika nomor tidak terdaftar, dia terdapat pilihan, yaitu batal dan lanjutkan. Contoh selanjutnya adalah cara mengisi saldo dana. Ini juga terdapat batalkan isi saldo. Jadi pengguna ada pilihan untuk membatalkan maupun mengedit maupun melanjutkan dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah support internal locus of control. Nah, aplikasi harus memberikan pengguna kendali atas pengalaman mereka. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan opsi pengaturan yang memungkinkan pengguna menyesuaikan preferensi mereka seperti notifikasi transaksi maupun metode pembayaran yang diinginkan. Memberikan pengguna kontrol akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan mereka. Contohnya adalah ketika kita ingin mengisi saldo, aplikasi Dana memberikan pilihan mau lewat mana sih kita mengisi saldo tersebut, seperti ada transfer bank, disebutkan nih bank-banknya mana saja, seperti agen terdekat, bisa lewat Indomaret, Alfamart maupun Alfamidi. Jadi ada pilihannya. Menyediakan opsi pengaturan menyesuaikan preferensi dari sang pengguna. Jadi bebas pengguna nih mau menggunakan transaksi melalui apa. Reduce short-term memory load, meminimalkan beban memori jangka pendek pengguna. Misalnya saat pengguna melakukan transaksi, aplikasi dapat menampilkan riwayat transaksi sebelumnya atau menyimpan informasi penting sehingga pengguna tidak perlu mengingat detail yang kompleks, akan membuat proses transaksi lebih lancar dan efisien. Nah, setiap kita melakukan transaksi, tidak mungkin kan kita kayak mengingat-ingat terus berapa sih transaksi kita, apa aja sih transaksi kita, berapa duit yang kita keluarkan buat transaksi tersebut. Nah, di aplikasi Dana ini terdapat fitur tersebut, yaitu fitur aktivitas, yang dimana kita dapat melihat riwayat transaksi kita, seperti bulan ini keluar berapa, terdapat tanggal juga, detail sekali. Jadi begitu untuk meminimalkan beban memori jangka pendek pengguna. Oke, mungkin sekian 8 golden rules yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi Dana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.